Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita mulai ada beberapa hal sebenarnya yang perlu kita ketahui. Isim, Ustaz tahu kan isim ada dua, ada isim mabni, ada isim mu'rab ya. Isim mabni isim yang tetap, nggak pernah berubah. Tahu kan? Kayak isim syarah selalu haza. Isim mausul allazi ya, man. Jadi isim mabni itu ada 6. Ada isim domer, huwa huma hum, dia selalu begitu. Iyahu iyahuma iyahum kan? Nggak pernah berubah. Kemudian ada isim domer, isim isyarah, haza hazihi. Isim mausul alladzi alazani allati kan, dan seterusnya. Kemudian ada isim istifham nanti, kaifa. Dia selalu kaifa, nggak pernah kaifu, nggak pernah kaifi kan? Nah, ada 6, itu biarin. Kemudian yang kedua ada namanya isim mu'rab. Isim mu'rab itu isim yang berubah. Nah, itulah yang paling banyak. Kalau isim mabni tadi cuma 6, isim mu'rab ada 9. Isim mu'rab itu isim yang selalu berubah huruf akhirnya atau harokat akhirnya. Contoh misalkan dari Zaidun menjadi Zaidan, menjadi Zaidin kan? Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin kan gitu. Itu namanya isim mu'rab, isim yang berubah. Kenapa dia bisa berubah? Karena ada yang merubahnya. Ada kalimat sebelumnya nanti. Itu gambaran dulu. Ada juga nanti isim yang berubah bukan harokatnya tapi huruf akhir. Seperti Abu, Asmaul Khamsah, isim yang 5, tahu kan? Kadang kita baca Abu pakai waw, kadang Aba pakai alif, kadang Abi pakai ya kan? Jadi perubahan dari Abu, Aba, Abi namanya i'rab. Nah, jadi isim ada mabni, ada mu'rab. Isim mu'rab ada 9. Yang pertama isim mufrad. Coba Ustaz jelaskan isim mufrad. Gimana gambarannya? Apa itu isim mufrad? Isim mufrad ya, isim mufrad. Isim mufrad. Yang penting isim dulu, tahu isim kan? Apa itu isim? Nama. Nama atau benda. Setiap benda semuanya isim. Baik orang, hewan, makhluk, nama negara, nama jalan semuanya kan? Itu semuanya isim. Nah, itu kalau secara makna. Secara tanda di jerumiyah ada alif lam atau ada tanwin atau ada huruf jar, gitu. Itu isim. Sekarang isim mufrad. Isim mufrad berarti isim bermakna tunggal, ya kan? Muhammadun, seorang si Muhammad, isim mufrad. Baitun, satu rumah. Ya, baitun satu rumah. Apalagi misalnya, nah, ya apa aja lah. Mikwatun, mikwatun satu gosok, ya kan? Satu gosok itu isim mufrad. Bisa mufrad muzakkar, bisa mufrad muannas. Kalau benda laki-laki mufrad muzakkar, benda muannas mufrad muannas kan? Fatimatu, seorang si Fatimah, itu isim mufrad. Yang kedua isim tasniyah. Apa itu isim tasniyah? Itu dulu sebelum kita belajar ini. Isim tasniyah itu isim yang bermakna dua. Isim tasniyah isim yang bermakna dua. Cara bikin isim tasniyah gampang. Tinggal kita ambil isim mufrad, tambah alif dan nun. Sudah selesai kan? Atau tambah ya dan nun. Muhammadun jadi Muhammadani atau Muhammadaini. Dua. Muslimah ini atau muslimani ya, itu isim tasniyah. Fatimatun isim mufrad, Fatimatani isim tasniyah. Jadi dari tadi kita tahu Muhammadun isim mufrad, akhirnya dhammah. Jadi perubahannya Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Kalau kita jadikan tasniyah Muhammadani, tinggal tambah alif dan nun. Dua orang Muhammad. Dia perubahannya dua doang. Muhammadani pakai alif atau Muhammadaini pakai ya. Nunnya nggak dihitung. Itu gambaran dulu isim tasniyah. Kemudian ada yang ketiga namanya jamak muzakkar salim. Ada isim mufrad bermakna satu, isim tasniyah bermakna dua, kemudian ada jamak muzakkar. Jamak muzakkar namanya juga jamak, arti jamak banyak. Muzakkar laki-laki kan, jamak muzakkar. Salim, arti salim, antara mufrad dan jamaknya sama bentuknya. Muslimun jadi muslimuna, datar gitu. Muslimun jadi muslimuna. Tinggal tambah waw dan nun aja. Muslimuna, banyak lelaki muslim. Muslimun, satu lelaki muslim. Muslimani, dua lelaki muslim. Muslimuna, banyak lelaki muslim. Jadi muslimuna disebut jamak muzakkar. Banyak, lebih dari dua untuk laki-laki. Kemudian salim, makna salim selamat. Arti selamat antara mufradnya dan jamak sama, satu datar. Muslim
tinggal muslimun, tambah wawun doang. Nah, itu namanya jamak salim. Dia perubahannya di ujungnya, kadang waw, kadang ya, kadang muslimuna, kadang muslimina. Nah, dah. Kemudian yang keempat, jamak muannats salim. Jamak muannats salim sebalik muzakkar salim. Jamak banyak, muannats perempuan. Salim selamat. Antara mufrad dan jamaknya sama. Tinggal kita tambah alif dan ta di ujung. Muslimatun, pakai ta marbutah. Seorang wanita muslimah. Kalau banyak wanita muslimah, tambah alif dan ta. Muslimatun, nah, itu jamak muannats salim namanya. Kemudian ada namanya jamak taksir. Arti taksir pecah. Jamak taksir. Jamak banyak, taksir pecah. Apa makna pecah? Tidak beraturan. Jamak yang tidak beraturan. Lawan salim. Kalau salim muslimun, muslimuna. Datar sama kan? Tetap muslimun jadi muslimuna. Muslimatun jadi muslimatun. Namanya salim. Sekarang ada jamak taksir. Arti taksir pecah. Arti pecah tidak beraturan. Ya. Makna tidak beraturan begini. Antara mufrad dan jamaknya beda harokatnya. Contoh baitun, satu rumah. Kalau banyak rumah, buyutun. Buyut. Baitun, baitani, buyut. Bukan baituna, nggak boleh. Jadi kalau kita jamak pakai waw dan nun khusus untuk laki-laki yang berakal. Kalau benda tidak berakal, nggak boleh jamaknya pakai waw. Rumah, baitun satu rumah. Baitani dua rumah. Banyak rumah, buyutun. Tadi banyak bait, fathah. Sekarang dhammah kan, buyut. Itu namanya tidak beraturan. Jamak taksir. Contoh lain. Rasulun, seorang rasul. Rasulun, ra-nya patah. Rasulun, seorang rasul. Rasulani, dua orang rasul. Banyak rasul, rusulun. Rusulun. Amanar rasul, itu rasul. Rusul. Jadi rusul. Ra tulisannya begini. Nah gini. Rusul. Rusul 3 huruf doang. Jadi ra-nya dhammah kan? Tadi sul. Kan beda? Beda. Nah itu. Itu namanya jamak taksir. Banyak contohnya, apa lagi? Apa yang pengen dijamakkan misalkan? Jidarun. Jidarun maknanya dinding. Jidarun satu dinding. Jidarani dua dinding. Jamaknya judurun. Tadinya ja, sekarang ju. Nah, itu jamak taksir namanya. Ra'sun, apa arti ra'sun? Kepala. Ra'sani? Banyak kepala? Nggak boleh ra'suna. Yang nggak boleh ra'suna. Jadi ya kalau pakai waw dan nun mesti laki-laki. Kepala kan bukan orang. Bisa kepala laki-laki, bisa kepala perempuan kan? Jadi nggak boleh ra'suna. Ru'usun. Ra'sun, ra'sani, ru'us. Ru'us. Nah, ru'usul madaris. Kepala-kepala sekolah. Nah, itu cara menjamakkan. Jadi jamak taksir itu bentuknya banyak banget. Gimana cara kita mengetahui jamak taksir itu kan? Rajin buka kamus. Biasanya di kamus kita cari di baitun, cari di ba kan? Nanti ada jamaknya buyut. Ada yang baitun jamaknya abiyat, ada juga. Baitun, baitani, abiyat. Tapi kalau jamaknya abiyat maknanya bukan rumah, bait syair. Bait syair kan? Ada bait alfiyah, baitun satu bait, baitani dua bait, abiyat banyak bait syair. Nah itu. Itu gambarannya. Gambaran dulu kan, sebelum kita belajar. Tujuannya biar paham kan? Isim mufrad, isim tasniyah, jamak muzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir kan? Kemudian ada isim mangkus namanya. Isim mangkus, tahu isim mangkus? Isim yang huruf terakhirnya ya, sebelumnya kasrah. Itu isim mangkus namanya. Isim yang huruf terakhirnya ya tanpa titik. Ya tanpa, oh ya aja gitu.
Isim yang huruf terakhirnya ya, sebelumnya kasrah. Itu namanya isim mangkus. Ini contohnya. Ma di. Gimana tulisannya? Di, ini ada ya. Madi. Nah, ini namanya isim mangkus. Jadi huruf terakhirnya ya, sebelumnya kasrah, namanya isim mangkus. Udah. Atau qadhi contohnya kan? Ada qadhi, hakim artinya. Seorang hakim ini. Ini namanya isim mangkus. Qadhi. Ada ya sebelumnya kasrah. Ada namanya isim maksur selanjutnya. Isim maksur. Maksur. Isim maksur, isim yang huruf terakhirnya ya tanpa titik. Isim yang huruf terakhirnya ya, sebelum ya kasrah. Musa. Nah, Musa. Isim yang huruf terakhirnya ya, sebelum ya berharokat fathah. Tadi kasrah kata saya. Iya, Kebalik. Isim maksur, isim yang huruf terakhirnya ya, sebelum ya berharokat fathah. Husna. Nah ini. Husna. Nama perempuan kan? Husna ini. Ini kan ada ya nih. Sebelumnya fathah. Ini namanya isim maksur. Ini kan tulisannya ya. Sebenarnya bukan ya ini. Bentuknya ya, tapi alif dia kan? Alif. Jadi saya suka menyebutnya isim yang huruf terakhirnya ya, sebelumnya berharokat fathah, namanya isim maksur. Sebenarnya bukan ya, tapi nggak apa-apa. Kelihatan ya kan? Kita bicara yang kelihatan. Udah. Kemudian ada satu lagi. Udah 8 kah? Udah ada 8. Isim mufrad, isim tasniah, jamak taksir. 7. Isim mufrad, isim tasniah, jamak taksir, jamak muannas, jamak muzakkar, isim mangkus, isim maksur. 8 kah? 8. 7. Isim mufrad, tasniah, jamak muzakkar, jamak muannas, jamak taksir, isim maksur, isim mangkus. Baru 7. Ya udah. Yang ke-8 namanya isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Isim yang enggak boleh ada tanwin. Ya, itu namanya aja dulu, nanti kita bahas. Kemudian satu lagi asmaul khamsah, isim yang 5. Asmaul khamsah, isim yang 5. Tahu kan isim yang 5? Ada 5 isim. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, kembali. Dia perubahannya berubah huruf akhirnya. Dari abu, jadi aba, jadi abi ya. Udah kita anggap selesai. Kembali ke mutasar jiddan. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Bermula kalam, itu lafad. Al-murakkabu yang disusun. Al-mufidu yang memberi faedah. Bil wad'i dengan bahasa Arab. Kalam adalah lafad, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang memberi faedah, bil wad'i dengan bahasa Arab. Nah itu kalam. Alhamdulillah, itu kalam. Kalam adalah lafad, alhamdulillah adalah lafadnya, lillah adalah lafadnya kan? Kemudian murakkab, ada murakkab tersusun, tergabung, bukan satu kata. Ada alhamdulillah, ada lillah. Kemudian memberi faedah, ketika kita baca kita paham, oh pujian itu untuk Allah. Kemudian bil wad'i bil bahasa Arab, dengan pakai bahasa Arab. Jadi alhamdulillah itu udah dianggap satu kalam. Bahasa Indonesianya kalam itu kalimah. Zaid pergi ke pasar, itu satu kalam namanya. Itu kalimah kan? Zaid pergi ke pasar. Zaid lafad. Pergi ke pasar kan gabungan beberapa kata itu. Kemudian ketika kita dengar kita paham si Zaid pergi ke pasar, oh berarti dia nggak di rumah. Kemudian harus pakai bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia bukan kalam. Zaid yazhabu ila suq. Si Zaid pergi ke pasar, itu udah satu kalam. Yang perlu kita bahas bukan itu sebenarnya. Kita pengen tahu dulu kenapa kita baca al-kalamu. Nah, itu al-kalamu isim. Al-kalamu isim. Isim cara bacanya 3.
ada rofa, ada nasab, ada khofat. Isim selalu begitu. Kalau enggak Muhammadun, Muhammadan. Kalau enggak Muhammadan, Muhammadin. Al-kalamu juga sama. Al-kalamu artinya kalam, al-kalama artinya kalam, al-kalami juga kalam. Nah, cuma kenapa kita baca al-kalamu? Sudah belajar? Ya. Tahu mubtada? Apa itu mubtada? Isim awal kalimat. Isim ya? Di awal kalimat. Di awal kalimat. Oke lah. Satu isim yang marfu yang berada di awal kalam. Nah ini, makanya kita baca al-kalamu karena mubtada. Mubtada hukumnya marfu. Nanti di depan ada isim marfu. Ada 7 isim marfu. Salah satunya mubtada. Dimanapun ketemu mubtada, kita harus merofakkan dia. Ya kan? Tanda rofaknya bisa dhammah al-kalamu. Bisa waw kalau jamak mudzakkar al-muslimuna. Bisa waw kalau asmaul khamsah abu. Yang penting mubtada mesti marfu. Tanda rafa'nya udah pernah belajar? Ada yang tanda rafa'nya dhammah, ada yang tanda rafa'nya alif kalau isim tasniyah, ada yang tanda rafa'nya waw kalau jamak mudzakkar, ada yang tanda rafa'nya waw kalau asmaul khamsah. Nah, oke, kalau belum paham nggak apa-apa. Yang penting yang kita pelajari dalam bahasa Arab, setiap yang kita baca ini ada alasannya. Kenapa kita baca al-kalamu? Pasti ada jawabannya. Kenapa kita baca al-lafdu? Pasti ada jawabannya itu. Kalau kita udah bisa menjawab semua itu, udah bisa baca kitab. Jadi kita yang menentukan sendiri. Oh, saya mau baca al-lafda, saya mau baca al-kalama, alasannya begini, boleh. Ya? Saya mau baca al-kalami, ini alasannya, boleh juga. Kalau alasannya diterima oleh akal. Nah, itu. Jadi di sini kita baca al-kalamu karena al-kalamu mubtada. Yang itu. Nah, itu namanya mubtada, mubtada marfu, tanda rafa', dhammah, udah. Kemudian kenapa kita baca huwa? Huwa isim mabni kan? Kenapa kita baca huwa? Karena memang dari sononya. Sejak lahir dia sudah huwa, nggak ada hui, nggak ada hu. Jadi saya baca huwa, kenapa? Karena memang dari sononya sudah huwa, itu jawabannya. Jadi huwa isim domer yang mabni, nggak pernah berubah. Ya. Kemudian al-lafdu, kalam itu adalah lafad. Kenapa kita baca al-lafdu? Setiap mubtada perlu kepada khobar. Mubtada marfu, khobar juga marfu. Al-kalamu mubtada tadi. Sudah ada mubtada, tinggal cari khobarnya. Al-lafdu khobarnya. Khobar marfu dan rafa' dhammah. Nah, ini contohnya misalnya. Contoh lain di sekolah. Al-masjidu kabirun. Apa artinya? Yang besar. Masjid itu besar. Nah, nggak boleh yang. Karena khobar. Kalau yang nanti kita pahamnya na'at. Nah, kan? Jadi nggak boleh pakai yang. Al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Al-masjidu, kenapa baca masjidu? Mubtada. Mubtada marfu dan rafa' dhammah. Kabirun khobar. Khobar marfu. Dimanapun khobar marfu. Tanda rafa' dhammah. Ya kan? Al-ustazatu mujtahidatun. Ustadz ini rajin banget. Kan gitu. Al-ustazatu, kenapa baca ustazatu? Mubtada. Mubtada marfu. Tanda rafa' dhammah. Mujtahidatun khobar. Khobar marfu dan rafa' dhammah. Selalu begitu. Kalau ada mubtada tinggal cari khobarnya. Pasti ada. Ya. Cuma nanti khobarnya modelnya banyak. Nah, kita belajar satu model dulu kan. Yang mufrad dulu, yang mudah. Nah. Allahu Rabbuna. Apa artinya? Allah. Allah Tuhan kita. Kenapa baca Allahu? Mubtada. Mubtada marfu dan rafa' dhammah. Rabbu khobar. Khobar marfu dan rafa' dhammah. Rabbu mudhaf, na mudhaf ilaih nanti. Jadi nggak boleh Allahu Rabbina, nggak boleh. Allahu Rabbana, nggak boleh. Kenapa? Allahu mubtada, mubtada perlu kepada khobar. Ya kan? Jadi kasih kabar dulu, berarti Allahu Rabbu. Nah, gampang kan? Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu Rasul Allah. Muhammadun mubtada, Rasulu khobar. Nah. Setiap ada mubtada, kita cari khobarnya. Mubtadanya marfu, khobarnya juga marfu. Kemudian, kalam itu adalah lafaz. Jadi kalau kode kami di Aceh ini, kalau setiap ada yang bermula itu kodenya mubtada. Kita kasih bermula nih B nih, biar mudah kan. Bermula kalam itu lafaz. Ini ada itu nih, kasih I di sini. Jadi tandanya berarti al-kalamu mubtada. Kenapa baca al-kalamu? Karena mubtada, mubtada marfu. Al-kalamu, al-lafdu khobar. Khobar marfu juga, kodenya I. Nah.
Itu model di sono. Jadi kalau bermula mubtada, kalau itu khobar. Ya. Di sini beda lagi di purba. Purba itu mubtada adapun. Nah, adapun kalam itu lafal, sama aja. Jadi kalau ada adapun berarti mubtada, kalau ada itu udah tak khobar. Atau iyalah kan, atau ya itu. Kita pakai kode singkat. Bermula itu mubtada, itu khobar. Ya. Kemudian bermula kalam itu lafaz al-murakkabu yang disusun. Kenapa baca murakkabu? Sudah pelajari na'at? Apa itu na'at? Satu kalimat yang mengikuti kalimat lain. Na'at itu sifatnya. Satu kalimat yang mengikuti kalimat lain. Jadi di sini kita baca murakkabu karena dia na'at kepada lafaz. Kalam adalah lafaz yang disusun. Lafaz yang disusun. Jadi murakkabu ini sifat lafaz. Harus tajam pensilnya kalau belajar. Jadi kita baca murakkabu karena dia ngikut lafdu. Ngikut lafdu, na'at namanya, sifat. Na'at ngikut man'ut. Na'at ngikut man'ut. Nah. Na'at itu sifat. Sifat. Nah ini. Murakkabu kita sifat kepada lafdu atau kita na'at. Jadi karena lafdu di belakang lafdu berarti harus murakkabu, nggak boleh murakkabi. Nah itu. Cara nyebutnya, cara i'rabnya al murakkabu na'at kepada lafdu. Na'at ngikut man'ut. Na'at ngikut man'ut. Sifat ngikut yang disifati. Nah, kayak ayah ngikut anak itu kan. Murakkabu na'at kepada lafdu. Karena kita baca lafdu jadi murakkabu. Kayak bismillahirrahmani. Kenapa baca rahmani? Ngikut Allahi. Karena Rahmani sifat Allah, Allah yang pengasih. Yang itu Allahi Rahim, Rahmani Rahimi. Rahimi sifat Allah juga. Ya. Al-Mufidu, kenapa baca Mufidu? Sama, na'at kepada al-lafdu. Ya. Ya itu. Al-Mufidu na'at kepada lafaz. Kalam yaitu lafaz yang disusun yang memberi faedah. Bil wad'i. Kenapa baca wad'i? Ada huruf jar ya kan? Gampang. Berarti kan selalu ada penyebabnya kan? Wad'i karena ada bi. Kenapa baca bi? Kenapa baca bi? Ah itu nggak ada jawaban, bukan nggak ada jawaban. Bi itu huruf. Huruf itu kita dengar dari orang Arab. Orang Arab baca bi ya kita baca bi. Nah, jadi kalau huruf nggak ada alasan. Karena huruf tinggal kita hafal. Huruf tinggal kita hafal. Huruf jar tinggal kita hafal. Al ba'u wa min wa ila wa fi wa an ada 20. Kalau di jarumiyah ada 9 tambah 3. 9 huruf jar, huruf kasam 3 ya. Jadi 12. Nah, kalau di kitab awamnya ada 20 atau 19. Kemudian misalkan huruf nasab fi'il mudhari tinggal kita hafal. An, lan, kai, idzan. Huruf jazam fi'il mudhari tinggal kita hafal. In, lam, lamma, lam amar, lam nahi. Huruf nasab isim rafa' khabar. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'ala. Tinggal kita hafal kan? Jadi nggak ada alasan. Kenapa baca inna? Memang orang Arab bacanya inna. Kita juga baca inna, udah. Kenapa baca bi? Memang dari sononya udah bi. Yang perlu kita tanyakan, kenapa baca wad'i? Oh, karena ada bi. Ya, udah. Udah. Ya, nih. Ya. Nya'ni bermaksud ianya musannaf, nya'ni fi'il mudhari. Madinya ana nya'ni. Bermaksud ianya musannaf annal kalama indan nahwiyin huwal lafdu ila akhirih. Wa sungguh kalam indan nahwiyin di sisi ulama nahu, nahwiyin ulama nahu. Wa sungguh kalam indan nahwiyin di sisi ulama nahu, al lafdu itu lafaz ila akhirih hingga akhirnya yang dalam kurung di atas. Dah, kita nggak bahas ini sebenarnya. Kita pengen bahas i'rab. Kalam saya udah paham lah. Kalam itu kalimatnya. Annal kalama. Kenapa kita baca kalama? Anna huruf apa? Nasab isim. Tansibul isma wa tarfa'ul khobara. Menasabkan isim, merafa'kan khobar. Begitu kita menemukan inna, berarti kita harus kasih isim dia.
Kan harus ada isim dia. Harus ada khobar. Nah, besok harus ada bapak tulis, ya. Jadi inna begini. Inna tugasnya dia butuh kepada isim dan khobar. Setiap inna. Contohnya begini. Muhammadun Rasulullah tadi. Muhammad itu utusan Allah. Muhammadun mubtada, Rasuluh khabar. Mubtada marfu, khabar marfu. Sekarang kita tambah inna. Jadi inna tugasnya menasabkan isim. Tadinya Muhammadun berubah jadi Muhammadan. Inna Muhammadan Rasulullah. Sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Nah, karena ada inna, anna atau inna, makanya kita baca al-kalama. Jadi cara menyebutnya begini. Inna huruf nasab isim rafa khabar. Menasabkan isim. Dia perlu isim, perlu satu isim di depan dia yang nasab. Kalama isim si anna ini. Karena isim dia masuk dan nasab fathah. Nah, udah gitu. Ya, coba dulu, santai dulu. Ya kan? Apa contoh di dalam Quran biar mudah ya? Innallaha ghafurun. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Innallaha kita baca. Asalnya Allahu ghafurun, mubtada khabar. Allah itu maha pengampun. Allahu mubtada, ghafurun khabar. Ada inna, dia merubah. Dia menasabkan mubtada. Tadinya mubtada rofa, dirubah oleh si inna jadi nasab. Tadinya Allahu karena ada inna, innallaha. Khabarnya tetap. Innallaha ghafurun. Tugas inna. Inda. Kenapa kita baca inda? Dia memang begitu, nggak pernah berubah. Inda atau raf. Nahwiyin. Mudhaf. Nahwiyin itu nahwiyun. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim perubahannya dua. Kadang waw di ujung, kadang ya. Nah, itu biarin dulu. Dah. Fal-lafdhu huwa sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati ka zaidin. Enggak boleh ka zaidun, yang gitu. Nah, ada dibaca ka zaidun ya. Fal-lafdhu maka bermula lafaz itu as-sautu suara. Mustamilu yang mencakupi. Yang mencakupi ala ba'di di atas sebahagian. Lafaz adalah sautu suara al-mustamilu yang mencakupi ala di atas ba'dil hurufi sebahagian huruf-huruf al-hijaiyati, hijaiyah. Ka zaidin, seperti zaidin. Ini beliau bahas dulu suara. Karena kalam tadi lafaz. Apa itu lafaz? Lafaz itu suara. Suara yang bagaimana? Suara yang ada huruf hijaiyahnya. Muhammadun, enggak? Ada mim, ada ha, ada dal, itu namanya suara. Namanya lafaz. Lafaz suara yang ada huruf hijaiyahnya, yang ada alif batasanya. Seperti zaidin. Zaidin disebut lafaz karena ada huruf hijaiyah. Zai, ya, dal. Fa innahu sautun istamala ala zayyi wal ya'i wad dali. Fa innahu maka sesungguhnya zaidun, hu kembali ke zaidun. Maka sesungguhnya zaidun itu sautun, ada suaranya, istamala yang mencakupi ia atau melengkapi ia, ala di atas, zai wal ya'i dan ya, wadali dan dal. Sampai jam berapa? Waktu muzakarah. Sampai jam 8. Nah, jadi kita belajar i'rab dulu. Fal lafdu. Kenapa kita baca al-lafdu? Tadi maknanya udah ada kode, maka bermula lafaz. Kenapa kita baca al-lafdu? Karena mubtada. Mubtada marfu dan rafa dhamma. Huwa biarin dulu.
as-sautu. Maka berumlah lafaz itu suara. Kenapa kita baca sautu? Khobar. Khobar marfu tanda rafa dhamma. Al-mustamilu. Kenapa baca mustamilu? Naat kepada sautu. Naat ikut man'ut. Naat kepada marfu tanda rafa dhamma. Kenapa kita baca ala? Huruf memang begitu kan? Kemudian ba'di majrur dengan ala, tanda jar kasrah. Kemudian mudhaf ba'di al-hurufi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih tetap majrur, tanda jar kasrah. Apa makna mudhaf ilaih? Idhofah. Apa arti idhofah? Penggabungan dua kata. Ketika dua isim kita gabungkan, idhofah adalah penggabungan dua isim. Idhofah adalah penggabungan dua isim. Isim pertama disebut mudhaf, isim kedua disebut mudhaf ilaih. Isim pertama disebut mudhaf, isim kedua disebut mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih selalu majrur, mesti. Mudhaf ilaih selalu jar. Mudhaf ilaih selalu jar. Kalau mudhaf bebas nanti. Mudhaf ilaih selalu jar. Contoh di sini. Ba'di mudhaf, al-hurufi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur kan? Tanda jar kasrah, selalu jar. Rasulullahi. Rasulullahi. Mudhaf rasulu, Allahi mudhaf ilaih. Abdullahi. Mudhaf abdu, Allahi mudhaf ilaih. Yang pertama mudhaf, yang kedua mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih selalu majrur. Ya. Baitullahi, rumah Allah. Baitu mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Kemudian yang mencakupi ala ba'dil hurufil hijaiyah, di atas sebahagian huruf yang hijaiyah. Hijaiyati, kenapa baca hijaiyati? Naat. Naat kepada huruf. Huruf yang hijaiyah, huruf yang abjadiyah. Ka Zaidin, seperti Zaidin. Kenapa baca Zaidin? Huruf jar. Kaf itu huruf jar, enggak? Nah, ka Zaidin, seperti Zaid. Nah, itu. Fa innahu sautun, maka sesungguhnya Zaid itu suara, sautun. Nah, kenapa baca sautun? Nah, ini agak rumit dikit nih, tapi enggak rumit juga. Kenapa baca sautun? Ada inna. Inna tugasnya nasab isim rafa khobar. Innallaha ghafurun. Cuma di sini innahu sautun. Inna perlu kepada isim dan khobar. Hu isimnya. Perhatikan. Hu isimnya kan? Isim dia kan nasab. Innallaha. Jadi hu seolah-olah ini seolah-olah ini hu kembali ke mana? Ke Zaid kan? Jadi seolah-olah kalau di hu kita ganti dengan Zaid, bacanya inna Zaidan. Inna Zaidan sautun. Sesungguhnya si Zaid itu suara. Innallaha ghafurun kan? Satu nasab, satu rafa. Jadi sautun ini khobar. Inna nasab isim rafa khabar. Hu isimnya. Sautun khabarnya. Khabar marfu dan rafa atau apa? Nah. Cuma nasabnya nggak kelihatan karena domer. Tapi seandainya di domer ini kita ganti isim dhahir, inna Zaidan sautun, innallaha ghafurun, inna Muhammadan rasulullah. Satu nasab, satu rafa. Nah. Jadi kalau ditanya kenapa baca sautun? Oh, sautun ini khobar inna. Kalau khobar inna rafa. Kalau isim inna nasab. Nah, coba dibayang-bayangkan dulu 1 menit. Ustazah. Nah, fa innahu, maka sesungguhnya Zaid itu sautun, suara. Ishtamala. Ishtamala kalimatnya apa? Fi'il madhi, wazannya ifta'ala. Asalnya syamala ya, ifta'ala. Jadi fi'il itu mesti ada fa'ilnya. Setiap fi'il mesti ada fa'ilnya. Fa'ilnya di mustatir di dalam nih. Takdirnya huwa. Sesungguhnya Zaid itu suara ishtamala yang mencakupi huwa. Iyanya suara. Setiap fi'il masih ada fa'il. Kadang fa'ilnya kelihatan, kadang nggak kelihatan. Ya. Fi'il kan pekerjaan. Setiap pekerjaan mesti ada yang mengerjakannya. Makan, siapa yang makan kan? Nah, yang makan itu fa'il. Mencakupi iyanya suara. Ala, kita baca ala karena huruf jar. Azzayi karena majrur dengan ala. Waw huruf apa?
huruf apa? Huruf atah ada berapa? Sakiki. Huruf atah ada 10, masih ingat nggak? Ada 10. Coba dihafal. Waw, fa, summa, au, imma, bal, la, lakin, hatta. Kurang kan? Waw, fa, summa, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. 10 kan? Nah, ini waw huruf ataf. Ya, jadi waliyai kita baca. Waw huruf ataf. Kata sambung bahasa kita ya. Waw huruf ataf. Atau waw huruf ataf aja. Aliyai kita baca. Kenapa aliyai? Jadi ya ini mengikuti zai. Karena zai maka yai. Nah, bahasa kita ada. Datanglah si Zaid dan si Umar. Nah, jadi waw huruf ataf. Nanti di depan ada. Wadali waw huruf ataf lagi. Dali ataf lagi kepada zai. Ataf kita ke awal, jangan ke di belakang dia. Ke kalimat pertama zai. Jadi seolah-olah begini. Seolah-olah susunannya alat zai wa alal ya'i wa alal dali ya. Wa alal dali. Seolah-olah semuanya ada ala, makanya majrur. Ya, dah. Baca ke depan gimana? Coba baca. Fa'in lam. Tadi istamala madinya ini mudhari. Yastamilu. Nah, kalau dibaca fa'il lam Yastamilu. Kenapa yastamilu? Lam tugasnya apa? Lam huruf apa? Ada di jarumiyah. Huruf jazam fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari tanda jazamnya sukun. Kita baca fa'il lam yastamil. Yang itu. Istamala yastamilu. Kita baca yastamilu kalau di belakangnya nggak ada apa-apa, nggak ada amil nasib, nggak ada amil jazim. Itu jarumiyah. Kalau ada huruf jazam kita jazamkan. Fa illam yastamil. Ya. Fa illam yastamil. Aman. Jadi in huruf syarat, lam huruf jazam, yastamil fi'il mudhari. Majzum dengan lam, tanda jazam sukun. Pertanyaan, kenapa baca yastamil? Karena ada lam. Kalau nggak ada lam bacanya yastamilu. Nah, itu. Makanya perlu kita hafal jarumiyah kan? Nah itu biar tahu. Nah, fa illam yastamil, maka jika tidak melengkapi ianya suara. Maka jika tidak mencakupi ianya suara. Yastamil fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari perlu kepada fa'il sama. Setiap fi'il perlu kepada fa'il. Mau fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar harus ada fa'ilnya. Di sini fa'ilnya mustatir, tersembunyi, takdirnya huwa. Karena fi'il mudhari pertama kan? Makanya ada iya. Maka jika tidak mencakupi iyanya suara, gitu kan? Ya. Ala. Kenapa baca ala? Dari sononya, huruf jar kan? Ala ba'di. Ba'di majrur dengan ala, tanda jar kasrah. Ya kan? Ala ba'di. Kemudian ba'di mudhaf. Al hurufi mudhaf ilaih majrur. Tadi kan? Tanda jar kasrah. Dah. Ka sautit tibli. Ka sautit tibli, seperti suara gendang. Kaf huruf apa? Huruf jar. Sauti majrur dengan kaf. Tanda jar kasrah. Kenapa baca sauti? Karena ada huruf jar. Kemudian mudhaf sauti. Tibli mudhaf ilaih. Dua kata yang digabungkan, mudhaf ilaih. Sauti mudhaf, at-tibli mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur, tanda jar kasrah. Dah aman kan? Fala yusamma lafdan. Fala. Maka tidak dinamakan akan dianya suara, lafdan akan lafad. Fala yusamma lafdan. Maka tidak dinamakan akan dianya suara, akan lafad. Suara yang enggak ada huruf hijaiyahnya enggak disebut lafad. Nah, itu biarin dulu yusamma fi'il mudhari' binaya majhul nanti. Nah, ada yang pengen ditanyakan coba? Udah azan berarti ya? Cukup berarti ya? Sampai azan ya?
Sampai adzan Buya. Iya. Ya. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah itu, ada yang pengen ditanyakan masih boleh.